Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mahasiswa BKPI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali. Nah, jadi kali ini Ibu akan menjelaskan terkait dengan pelaksanaan konseling individual. Dan dalam hal ini, konseling individual tentunya sesuai dengan mata kuliah kita konsep konseling Islami 2. Nah, berarti pendekatan konseling Islam. Nah, selanjutnya sebelum kalian praktik, nah kembali di sini kita akan memahami terkait dengan konseling individual itu sendiri dan adapun referensi yang Ibu gunakan, nah ini tidak lain yaitu adalah POP BK. Kalau sudah familiar mungkin sudah ada yang khatam membaca POP BK. Ini selanjutnya konseling individual dengan pendekatan konseling Islam. Ketika kita berbicara konseling dengan pendekatan konseling Islam, nah kembali Ibu sampaikan di sini bahwa konseling individual, nah ini kan merupakan proses interaktif yang dicirikan oleh hubungan yang unik antara guru BK atau konselor dengan peserta didik atau konseli yang mengarah pada perubahan perilaku. Konstruksi pribadi, nah, berarti kan membangun kembali dirinya sebagai individu, kemudian kemampuan mengatasi situasi hidup, dan keterampilan membuat keputusan. Apapun pendekatan konseling yang digunakan, konsep konseling individual tidak lain, nah, ini membantu konseli. Nah, yang jelas dalam rangka khususnya mengambil keputusan yang untuk menyelesaikan permasalahan dirinya. Nah, selanjutnya konseling individual, nah ini diberikan baik kepada peserta didik atau konseli yang datang sendiri maupun yang diundang. Nah, ini perlu kita pahami bersama. Nanti kalian ketika PPL 2, kemudian juga praktik atau nanti suatu saat menjadi guru BK, jadi memang ketika melaksanakan konseling, nah boleh jadi ada yang menelpon, WA, datang langsung ke ruang guru BK meminta untuk dikonseling. Ada juga yang memang diundang. Nah, boleh jadi yang diundang ini adalah dari guru wali kelas kah atau guru mata pelajaran kah yang memang di salah satu mata pelajaran misalnya di kelas apapun permasalahan peserta didik, nah sehingga ketika adanya kerjasama antara guru mata pelajaran matkul dengan guru BK, maka akhirnya di sini guru BK mengundang atas penjelasan dari guru mata pelajaran atau dan lain-lain, kepala sekolah kah, nah bagi akademika yang ada di sekolah yang memang memerlukan kerjasama dengan guru BK dalam rangka menyelesaikan permasalahan peserta didik. Nah selanjutnya, nah ini di dalam proses konseling individual, pendekatan apapun, nah itu sampaikan lagi pendekatan apapun, dan dalam hal ini karena mata kuliah kita adalah konsep konseling Islami, maka pendekatannya dengan konseling Islam. Nah, jadi pelaksanaan konseling individual ini harus dirumuskan terlebih dahulu. Jadi kalau kalian kan sudah biasa ya membuat perbatin, nah itu kan memang dalam rangka latihan di kelas ya. Nah selanjutnya ketika praktiknya yang kalian buat itu adalah RPL, rencana pelaksanaan layanan, tapi RPL konseling individual. Nah ini harus disiapkan oleh guru BK atau konselor untuk atau bagi peserta didik yang datang atau yang diundang. Nah selanjutnya kemudian juga setelah dilaksanakan proses konseling, nah maka guru BK selanjutnya ini menyusun laporan. Nah, laporan dan lembar kepuasan konseli nanti akan Ibu jelaskan di video yang berikutnya. Nah, jadi di sini guru BK atau konselor menyusun RPL, laporan dan lembar kepuasan konseli sebagai kelengkapan kegiatan konseling individual. Jadi pelaksanaan konseling individual, nah ini dapat dilakukan secara langsung, nah, berhadap-hadapan atau melalui media elektronik yaitu e-counseling. Karena kan dalam situasi pandemi saat ini kita kan berarti dengan konseling ya. Jadi media apapun dengan via daring. Semoga kedengaran suara Ibu lah. Ya, selanjutnya, nah ini di sini Ibu akan menjelaskan terkait dengan langkah-langkah konseling individual. Nah, jadi langkah-langkah konseling individual dari sisi konseling yang datang sendiri. Nah, jadi kita perlu menyamakan persepsi bersama di sini dengan memahami POPBK. Nanti juga akan ada contoh video konseling individual. Nah, jadi langkah-langkah konseling individual untuk konseling yang datang sendiri. Jadi pra-konseling. Nah, pra-konseling kan berarti karena kita sudah tahu nih jadwal konseling. Nah, maka kita
menata ruang, kemudian kesiapan pribadi guru BK atau konselor. Nah, kemudian selanjutnya proses konseling. Nah, ini membangun relasi konseling yang sebelumnya kita sudah bahas tentang keterampilan dasar konseling. Kemudian juga kita memahami pendekatan konseling Islam itu seperti apa dari segi konsep manusianya sampai teknik konseling Islam itu sendiri. Kemudian yang kedua, melaksanakan tahapan dan menggunakan teknik konseling sesuai teori yang dipilih baik secara tunggal maupun interaktif. Nah, ini pendekatan konseling di dalam proses konseling. Pendekatan konseling apa dalam karena mata kuliah kita konseling Islam berarti pendekatan konseling Islam. Kemudian yang ketiga, mengakhiri proses konseling. Jadi ada tahap awal, tahap pelaksanaan atau tahap tengah, kemudian tahap mengakhiri konseling. Setelah konseling atau di sini pasca konseling. Nah, ini membuat laporan konseling. Nah, membuat laporan konseling. Berdasarkan kesepakatan dengan peserta didik, guru BK atau konselor memonitoring dan mengevaluasi tindakan atau perilaku yang dirancang peserta didik atau konseling dari hasil laporan pelaksanaan konseling. Nah, kemudian selanjutnya, kalau tadi bagian dari langkah-langkah konseling untuk konseling yang datang sendiri, nah selanjutnya untuk konseling yang diundang. Nah, karena konselingnya ini diundang, maka pra-konseling yang pertama mengumpulkan dan menganalisis data peserta didik secara komprehensif. Jadi baik potensinya, masalahnya, latar belakang kondisi konseling. Nah, karena diundang, misalnya tadi dari salah satu guru mata pelajaran. Nah, kemudian kita punya nih jejak rekam dari peserta didik tersebut masuk. Nah, biografinya, kurikulum vitae-nya atau buku sakunya, nah kita pelajari, kita pahami, nah kemudian kita lanjutkan menyusun RPL konseling. Jadi baik konseling yang datang sendiri maupun konseling yang diundang, nah pastinya memang dia harus menyusun RPL, nah RPL konseling. Kemudian menata ruang, selanjutnya kesiapan pribadi guru BK atau konselor. Nah, selanjutnya proses konseling, nah ini sama. Jadi tahap awal, tahap pertengahan, tahap penutup. Nah, kita tidak berbicara banyak di sini. Selanjutnya pasca konseling, nah membuat laporan konseling. Kemudian selanjutnya sama, nah di sini monitoring, nah, seberapa besar perubahan yang terjadi pada peserta didik khususnya konseling. Nah selanjutnya, nah ini langkah-langkah e-konseling. Nah karena pada masa sekarang ini adalah masa pandemi yang memang menyebabkan keterbatasan untuk bertemu secara langsung, maka kita menggunakan via e-konseling. Nah, entah itu dengan Zoom, video call, atau Google Meet, nah atau yang lainnya. Jadi ada pra-konseling, nah ini mendesain menu e-konseling. Nah kita memilih nih pakai Zoom kah kita atau video call kah kita. Nah kemudian selanjutnya melakukan sosialisasi atau edukasi pada peserta didik atau konseling. Karena pra-konselingnya disepakati e-konselingnya seperti apa, via apa, nah kemudian disampaikan terkait dengan pelaksanaan proses konseling nanti akan dilaksanakan bagaimana seperti apa. Kemudian proses konseling sama, tahap awal, tahap tengah, kemudian tahap menutup atau tahap akhir konseling. Kemudian pasca konseling, nah ini membuat laporan, kemudian berdasarkan kesepakatan tetap di sini peserta didik atau konseling, nah ada tindak lanjut proses konseling. Nah, ini yang sebelumnya sudah kita bahas bersama karena konseling individual dengan pendekatan konseling Islam. Nah, teknik yang digunakan. Nah, ini. Jadi selain dari apa yang sudah Ibu sampaikan di slide ini, nah ini silahkan dikembangkan. Ada berbagai referensi konseling Islam. Nah, ini teknik yang mana yang akan kalian terapkan nanti di dalam praktek konseling individual dengan konseling Islam. Nah, selanjutnya penjelasan administratif konseling individual. Jadi ada RPL konseling individual, kemudian ada laporan yaitu kepuasan konseling terhadap proses konseling individual. Yang selanjutnya akan Ibu bagikan di video selanjutnya. Nah, jadi poin yang pertama pada final test. Nah, final test konsep konseling Islam ini, maka kalian membuat video dengan praktek konseling dengan pendekatan konseling Islam dari tahap awal, tahap tengah atau tahap kerja, kemudian tahap mengakhiri. Nah, secara administratifnya kalian membuat RPL konseling individual, nanti akan Ibu jelaskan setelah ini. Kemudian ada videonya, kemudian kalian juga membuat kepuasan konseling terhadap proses konseling individual yang kalian laksanakan. Nah, jadi konselingnya
sebisa mungkin. Nah, ini orang terdekat di sekitar rumah kalian, entah adik kalian, kakak kalian, ibu kalian, ayah kalian. Tapi kalau ibu sarankan tidak lain mereka adalah yang masih sekolah. Nah, entah tingkat SMP atau tingkat SMA. Nah, jadi semoga bisa dipahami untuk praktek kali ini. Demikian untuk video part 1 ya Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.